Nah sementara itu Wak, di pusat kontrol lalu lintas udara yang ada di darat, dia merasa khawatir lah karena tiba-tiba melihat pesawat yang dikendalikan Kapten Liu kok nggak stabil nih terbangnya. Mereka pun langsung ngubungin Kapten Liu, tapi nggak ada jawaban juga. Kayak mana mau jawab? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Selasa ini aku akan kembali menceritakan kisah menegangkan yang terjadi pada sebuah pesawat lagi Wak, yaitu pesawat Sichuan Airlines. Nah setelah aku baca komen-komen di video aku 2 minggu yang lalu tentang penumpang yang selamat dari kecelakaan pesawat tuh ternyata ada banyak kali dari bawah aku yang ingin aku melanjutkan lagi kisah menegangkan di pesawat ini. Nah jadi inilah Wak, sekarang aku akan menceritakan lagi kisah menegangkan dan perjuangan sang pilot pesawat pada saat harus menghadapi kaca pesawat yang tiba-tiba pecah saat sudah lepas landas. Bisa nggak kalian bayangkan kaca mana yang lepas? Kaca depan. Kaca depan pesawat pecah. Dan pasti penasaran kali kan kalau kaca pesawat pecah terus pesawatnya kayak gimana Nadia? Penumpang ini pada selamat apa enggak? Selamat, wah alhamdulillahnya. Nah, gimana kisahnya? Tonton terus ini sampai habis, jangan ada yang di skip. Sayang kalau di skip Wak ya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi kejadian ini terjadi pada tanggal 14 Mei tahun 2018 lalu. Nah, berawal dari pesawat Sichuan Airlines dengan nomor penerbangan 3U8633 yang akan berangkat pada pukul 6 pagi dari kota Chongqing menuju ibu kota Tibet, Lhasa. Pesawat tersebut berisikan 116 penumpang dan 9 awak kabin, 1 pilot, 2 co-pilot sama 5 pramugari, 1 pramugara. Jadi total ada berapa? 128 penumpang Wak. Ya. Nah, pada saat itu Wak, sang pilot pesawat yang bernama Liu Chuanjianwa atau bisa dipanggil Kapten Liu ini merupakan mantan anggota Angkatan Udara Cina Wak. Dan Pak Liu tidak pernah mengira bahwa hari itu akan menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan olehnya. Dan pas pula di hari itu Wak, merupakan hari ulang tahun putri sematawayangnya. Pak Liu ini juga sebenarnya sempat berjanji akan pulang di malam hari untuk merayakan ulang tahun anak sematawayang ini bersama-sama istri dan anaknya. Tapi yang jelas pada saat tiba di bandara, Kapten Liu pun bersiap-siap lah dengan para kru kabin yang lain. Dan seperti biasanya Wak, mereka melakukan pemeriksaan seperti kayak ngecek rute yang akan mereka lewati dan menganalisa perakiraan cuaca. Nah sebelum berangkat Wak, mereka ini juga dikabarkan sempat sarapan bareng dulu tuh di bandara. Dan Kapten Liu ini juga sempat berpesan pada awak kabin lainnya kalau pada penerbangan hari ini teman-teman akan ada beberapa turbulensi yang cukup kuat ya. Sehingga saya harapkan kalian para pramugari dan para pramugara bisa menenangkan penumpang pas turbulensi itu terjadi. Bisa dibantu ya? Oh iya siap Kapten gitu kan. Tadi kan aku bilang 1 pilot, kenapa dia tiba-tiba mati? Oh, kenapa ya? Udahlah, nggak apa-apa. Bentar. Sorry, ada gangguan teknis. Oke, balik lagi. Jadi kan tadi aku bilang kalau ada 1 pilot dan 2 co-pilot kan. Nah, 2 co-pilot ini yang satu namanya Liang Peng sebagai wakil kapten dan satu lagi tuh Rui Chen Wak sebagai co-pilot. Nah, Kapten Liu ini Wak sejujurnya agak kurang srek nih sama si Su ini. Si Su. Karena Su ini suka pamer gitu Wak katanya. Suka pamer kalau ya aku nih pilot loh gitu. Memang agak sombong orangnya kata siapa ini kapten nih. Dan co-pilot Su ini memang suka menggunakan title-nya dia atau jabatannya ini dengan tujuan untuk bisa memikat para wanita yang memang lagi dia deketin itu. Bahkan pas lagi di kokpit pun saking si kapten ini gak suka sama si Su ini beberapa kali kayak gak digubris gitu obrolannya si Su sama Kapten Liu. Sampai Liang wakil kapten bilang, Pak janganlah kayak gitu Pak, janganlah didiamin kali dia, walaupun kadang dia sombong tapi hatinya baik kok Pak, janganlah jutek-jutek kali sama dia Pak, kasihan pula aku nengok si Su tuh, kata si Liang. Nah Kapten Liu digituin dia cuma senyum gitu aja Wak. Ada tuh kan. Nah setelah semua bersiap, semua udah masuk dalam pesawat, penumpang udah masuk dalam pesawat ya kan, udah ready nih. Di jam 5.50 pagi Wak, pintu pesawat pun ditutup. Dan kemudian pada jam 6:18 pagi pesawat pun take off Wak. Berangkat nih. Berangkatlah Sichuan Airlines ini menuju ke Lhasa, Tibet. Awalnya berjalan mulus-mulus aja Wak, masih aman. Tapi pada saat pesawat berada di ketinggian 7.200 mdpl, turbulensi yang cukup kuat pun langsung udah mulai terasa nih. Penumpang pun udah pada panik itu Wak, pada nangis semua, panik. Tapi karena para pramugari mengikuti pesan dari kapten tadi, akhirnya mereka semua dengan sigap mencoba menenangkan para penumpang Wak. Kapten Liu juga pada saat itu meminta pada pusat kontrol lalu lintas udara untuk bisa naik lebih tinggi lagi pesawatnya. Dan diizinkanlah itu pesawat Sichuan ini naik ke ketinggian 9.800 mdpl. Setelah naik kan Wak, turbulensi pun berkurang nih dan keadaan penumpang pun akhirnya kembali tenang. Dan pada saat itu para penumpang sudah diperbolehkan untuk pergi ke toilet dan juga makan. Pesawat pun semakin lama
lama semakin naik, Wak. Hingga berada di ketinggian 32.000 mdpl. Dan pada saat itu Kapten Liu pun langsung mengubah kemudi menjadi autopilot. Autopilot ini macam jadi nyetir otomatis, Wak. Jadi pilotnya bisa kayak lepas setirannya gitu, jalan sendiri ya gitu, Wak. Dan pada saat itu Liang yang memang tadinya ada di kokpit mencoba untuk keluar dari kokpit, Wak, untuk menuju ke cabin untuk mengecek keadaan penumpang yang sempat panik itu. Dah tinggallah Kapten Liu sama si Su di dalam kokpit kan. Su ini yang sombong tadi dibilang sama siapa ini loh, Wak, sama Kapten Liu. Awal-awalnya masih aman aja tuh, Wak. Makanya itulah Kapten Liu ngubah kemudinya menjadi autopilot kan. Tapi tiba-tiba, Wak, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Nah apa itu, Wak? Langsung masuk. Nah jadi, Wak, di saat itu kan di kokpit tinggal berdua aja nih, Kapten Liu sama si Su kan. Nah pada saat itu Kapten Liu ini sempat menasihati si Su. Dia bilang, Su, janganlah kau sombong-sombong kali. Jadilah pilot yang rendah hati, Su, kata si Kapten Liu. Kurang lebih kayak gitulah, Wak, dinasihatin sama Kapten Liu kan. Ya Kapten, saya nggak akan sombong kok, tenang aja Kapten gitu. Udah tuh lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba, Wak, kalian tahu kaca pesawat yang ada di depannya si Su, depan Su ya retak. Dan FYI, Wak, dari yang aku baca, kaca pesawat itu memang bisa retak. Dan biasanya retak tuh gara-gara kesambar petir atau nggak nabrak burung. Cuma itu pun jarang kali terjadi. Tapi ini nggak ada apa-apa, tiba-tiba retak. Ya paniklah wakil Kapten Liu tuh, wih, kok retak Kapten? Dia langsunglah buru-buru hubungin pusat kontrol lalu lintas udara kan. Halo, tolong kami. Aku nggak ngerti lagi gimana cara komunikasi mereka, tapi yang jelas, guys, tolong kami, ini kaca depan pesawat nih pecah. Kami mau mendarat darurat di bandara lain. Kami nggak bisa mendarat di Lasal, kata mereka kayak gitu kan. Akhirnya pihak pusat kontrol lalu lintas udara pun langsung menyarankan Kapten Liu untuk menurunkan ketinggian pesawat menjadi 8.400, Wak. Mayan drastis sekali turunnya kan dari 32.000 loh. Karena apa? Karena kalau terbangnya ketinggian bisa bahaya, Wak, kalau kaca tuh pecah. Ini masih retak ini. Oh baik, ya nanti kami turunkan sekuat tenaga kami. Tapi, Wak, belum sempat pesawat diturun ke 8.400 mdpl, hal tak terduga pun terjadi. Kaca yang tadinya retak itu, Wak, pecah. Belum sempat turun lagi ketinggian ini ada terbuka kaca pesawat bagian depan tuh. Kalian bayangin buka jendela di jalan tol ada masuk angin, apalagi ketinggian ribuan meter dengan kecepatan lebih dari 500 km per jam. Oi, nah itulah makanya bukan sekedar masuk angin lagi, Wak. Si Masu tadi, si co-pilot itu, tersedot badannya keluar jendela, tersedot. Ya Allah, kok ngebayangin ini jendela terbuka nih, tersedot keluar badannya tuh. Untung dia masih pakai sabuk pengaman. Tersedot betul. Ini kaca pesawatnya keluar badannya, tersedot. Waktu itu Kapten Liu langsung dengan sigap menahan badannya Su, karena biar kalian tahu posisi badannya si Su-nya udah setengah badannya keluar, kepala sampai pinggangnya udah keluar, pinggang sampai kaki itulah yang masih terduduk di kursi itu. Kayak mana posisi kalian waktu masih kecil keluarin badan dekat jendela mobil tuh, dada-dadain nenek kalian dari jauh. Kayak gitu juga lah posisi Su, tapi di atas, Wak, di langit. Apa ndak tersiuk Kapten Liu nengok anak buahnya kayak gitu, Wak. Untunglah Kapten Liu kan dengan sigap dia mencoba menahan Su dengan menarik baju si Kuni sekuat-kuat tenaga pakai tangan kanannya. Tangan kanannya megang si Su, tangan kirinya megang kendali. Gimana kalian jadi Kapten Liu tuh, tenang. Weh, Su, tahan kok, Su, tapi sambil nengok jalan. Oi. Dan pada saat itu pula otomatis pesawat pun agak oleng, Wak, macam turbulensi nih. Nah karena pada saat itu Kapten Liu lagi nggak pakai autopilotnya, Wak, jadi ya jelas lah goyang-goyang pesawat itu. Orang Kapten Liu ngendaliin pesawat sambil megangin Su biar nggak keluar dari jendela tuh. Nah Liang, masih ingat kalian kan si Liang yang awalnya berada di kabin merasa, wih ini kok kayak ada yang nggak beres nih dari kokpit, katanya kan. Dia sambil tengok-tengokan sama pramugari pun kayaknya udah sadar nih, ini kayak ada yang nggak beres ini. Akhirnya seorang pramugari pun bergegas lah menghubungi ke bagian kokpit kan, ditelepon lah gitu kan. Ini nggak ada jawaban, Wak. Dia juga sempat halo gitu ke kokpit, tapi juga nggak ada jawaban. Entu yang nggak ada jawaban orang kapten kok lagi nahan si Su biar nggak kesedot keluar kok. Sampai akhirnya, Wak, Liang gegara juga penasaran nih, jangan-jangan ada apa-apa ya kan. Dia mencobalah buka pintu tuh antara pintu kabin sama kokpit. Pas dia buka, Wak, disitulah angin kencang pun langsung masuk ke kabin, Wak, ke kursi penumpang tuh. Dibuka, wuss, langsung sampai alat oksigen keluar tuh dari atas. Dan pada saat itu, Wak, sempat terjadi nol gravitasi. Jadi tanpa gravitasi tuh bisa melayang loh tuh. Bahkan sampai ada salah satu pramugari itu terempas, Wak, ke langit-langit pesawat, gitu. Kepala itu bentur, pingsan. Nah sementara itu, Wak, di pusat kontrol lalu lintas udara yang ada di darat, dia merasa khawatir lah karena tiba-tiba melihat pesawat yang dikendalikan Kapten Liu kok nggak stabil nih terbangnya.
terbangnya. Mereka pun langsung lah ngubungin Kapten Liu, tapi nggak ada jawaban juga. Kayak mana mau jawab nih? Mohon maaf, Liang manggil 2 kali Kapten Liu aja nggak sempat direspon. Apalagi mereka ya kan. Nah, saking paniknya pada saat itu pihak angkatan udara pun sampai ikut memantau keadaan pesawat yang memang dikendalikan oleh Kapten Liu ini. Nah, di sisi lain Liang yang memang susah payah kali berusaha masuk ke dalam kokpit kan, akhirnya berhasil tuh nutup pintu antara kokpit sama kabin tuh. Abis itu Liang lah itu yang coba membantu menarik Sisu sekuat tenaga kembali lagi ke kursinya. Liang juga langsung memberikan masker jadi kayak topeng gitu kepada Kapten Liu dan Su. Nah, setelah Su balik lagi ke kursinya, ini jendela masih terbuka ya. Dengan keadaan terluka sangat parah di bagian mata dan tangan kirinya, bajunya juga sampai terobek-robek baju Sisu nih. Su langsung mencoba mengirim sinyal darurat bahwa pesawat ini sulit dikendalikan sehingga membuat pesawat yang semula di ketinggian 8.000 meter turun nih jadi 7.000 meter. Pihak kontrol lalu lintas udara yang langsung mendapatkan sinyal ini pun langsung juga menyiapkan bandara terdekat untuk mendaratnya Sichuan ini Disiapkanlah itu kan tempat landasan yang memadai, pemadam kebakaran sama tenaga medis sudah standby, udah dikerahkan untuk bersiap di bandara itu tempat pesawat yang dikendalikan Kapten Liu akan mendarat Bahkan pada saat itu angkatan udara yang mau latihan penerbangan dibatalin, di cancel. Tolong kalian bantu monitor laju pesawat yang dikemudikan sama Kapten Liu sekarang. Dan dalam posisi genting itu biar kalian tahu, semua penumpang pesawat satu pun sama sekali nggak ada yang diberitahu kalau kaca jendela pesawat depan pecah, guys. Nggak ada yang tahu. Biar apa ya? Biar mereka nggak panik lah. Kalau panik abis itu. Dan selain itu juga kapten pesawat yang pada saat itu sedang terbang pun ikut juga nih menghubungi Kapten Liu. Tapi sama sekali sama aja nggak dapat jawaban. Soalnya belum berakhir lagi penderitaan kapten ini baru aja kaca depan tuh pecah, tiba-tiba Kapten Liu pun dihadapkan dengan turunnya hujan. Dan dalam titik ini pesawat Sichuan sudah berada di ketinggian 7.000 meter dengan kecepatan tinggi. Tentu ya rintik air hujan tuh nggak terasa kayak cair kayak air gitu ya, enggak lah, rasanya kayak hujan es. Kalian lagi naik motor tiba-tiba hujannya, percikan hujan tuh udah sakit di muka kan. Ini di udara, macam mana kalian bayangin kalau ketutup nggak apa-apa, ini kaca pesawat tuh pecah, air masuk, macam mana rasa sakitnya tuh. Naik motor bisa kita berteduh, naik pesawat mau berteduh di mana? Ya mau nggak mau diterabas itu hujan kan, tetap diterabas sama orang tuh. Dan nggak sampai di situ aja, aku sampai ngap nih kalau ceritain ini sama kalian. Seolah belum lagi cukup tantangan yang mereka hadapi. Setelah hujan es tuh turun pesawat yang mereka tumpangi dihadapkan lagi dengan gumpalan awan berwarna hitam. Tahu kalian awan cumulonimbus kan? Tahu itu dihadapkan sama awan itu lagi awan kayak gitu kan memang bahaya kali untuk menerbangkan kan. Hujan depan tuh awan cumulonimbus pula. Akhirnya Kapten Liu tetap fokus, dia carilah cara lain untuk bisa ngelewatin awan hitam tuh kayak mana caranya? Satu-satunya kita harus muter kita harus ngindarin ini, kata Kapten Liu kan. Nah akhirnya pesawat yang dikemudikan sama Kapten Liu pun berjalan mutar gitu kan, ngindarin awan nih Nah waktu di titik ini adalah satu penumpang yang sadar kalau kok kita muter-muter aja nih, nggak sampai-sampai kita kalau kayak gini. Protes dia. Pramugari, apa nih maksudnya pilot malah bawa berputar-putar? Kita lagi dalam keadaan bahaya nih, kenapa malah muter-muter sih? Aku mau ketemu lah sama pilotnya. Aku untung aja nggak ada di situ. Kalau sempat aku ada di situ, hentakkan kepala bapak tuh. Sabar lah pak. Ya Allah, nggak tahu kau di sana pilot tuh lagi ngapain Heboh tahu kalian kan, penumpang heboh nih Tapi waktu itu dengan sigap untungnya salah satu pramugari langsung menahan dan menenangkan penumpang itu dengan mengatakan, tidak ada yang tidak ingin selamat bapak. Kami semua di sini pasti ingin selamat. Tolong percayakan semuanya pada pilot. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, tolong kerjasamanya. Akhirnya untung semua penumpang tuh mau ngikutin pramugari itu dan mulai tenang lah itu kan. Karena benar kata pramugari ini memang percayakan saja semua sama pilot. Karena kita tuh penumpang belum tentu tahu apa yang dialami sama pilot di kokpit tuh. Nah sama halnya dengan ini, pilot dan co-pilot di kokpit itu dengan setengah mati berusaha tetap mengemudikan pesawat Sichuan itu dengan tenang Padahal yang mereka lagi hadapi itu bahaya kali, mempertaruhkan nyawa tentunya. Nah dah nih kan, tetap mutar-mutar tuh Kapten Liu. Mutar lagi, mutar lagi ya kan, sampai akhirnya Kapten Liu bilang, guys, kita nggak punya cara lain selain melewati gumpalan awan hitam itu. Dihadapin kapten, hadapin, nggak ada cara lain. Kita mutar-mutar dari tadi nggak ada jalan keluar. Banding habis bensin nanti.
Gimana? Hadapin aja. Macam mana kalau dihadapin nih Kapten? Kata Su sama Liang kan. Ya kalau berhasil alhamdulillah, kalau gagal ya udah kita meninggal semua. Udah, kalian yakin kita berdoa. Termasuk penumpang yang pada panik itu juga ikutan berdoa semuanya, seolah mereka tuh udah tahu kalau pesawat ini ada apa-apa gitu kan. Akhirnya ya Allah, akhirnya Kapten Liu membawa pesawat dalam keadaan jendela pecah ini masuk ke dalam gumpalan awan yang tebal dan hitam itu. Masuk. Oke, udah siap ya, masuk. Dan ajaibnya, betul-betul kebesaran Allah ya, ajaibnya. Awan cumulonimbus tuh seakan terbuka, macam memberikan celah bagi pesawat Sichuan itu untuk lewat, terbuka dari depan. Terbuka Kapten, gas terus, lewat. Ya pasti pesawat Sichuan tetap mengalami turbulensi hebat kali tapi setidaknya ada celah mereka untuk lewat, nggak langsung bang ke awan hitam tuh. Dan kalian tahu pada saat masuk ke awan itu sinyal pesawat hilang kontak pesawat Sichuan sama bawah Itulah yang membuat akhirnya pihak kontrol lalu lintas udara panik. Aduh, hilang sinyal mereka bapak, kata. Coba kalian pikir, masuk nih kawan cumulonimbus terus hilang kontak. Dah lah, udah pasrah lah semua, udah lah, fix. Nah sementara itu Kapten Liu dan semua penumpang pesawat yang berada di tengah gumpalan awan cumulonimbus itu juga harap-harap cemas nih. Kayak udah pasrah aja mereka semua. Ya Allah, ya Robbi, kalau memang hari ini ada terjadi kecelakaan dan kami semua dipanggil ke hadapanmu, kami ikhlas ya Allah. Mungkin kayak gitulah doa mereka. Tapi di sisi lain tentunya mereka tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan kalau mereka juga ingin selamat ya kan. Karena pada saat itu juga posisi pesawat dimati lampu, turbulensi hebat, koper-koper yang ada di bagasi tadi jatuh-jatuh tuh bisa kalian bayangin sekuat apa turbulensinya tuh sampai kabinnya kondisi macam kapal pecah. Dan tentunya pada saat itu kabar tentang pesawat Sichuan Airlines yang mengalami hilang kontak pun tersebarlah itu semua di media massa kan. Pastilah keluarga penumpang pun udah pada tahu kalau pesawat yang ditumpangi anggota keluarganya mereka hilang kontak. Nah termasuk istri Kapten Liu. Kasian kali dia waktu itu karena istri Kapten Liu kan lagi berada di rumah nih, lagi mempersiapkan acara ulang tahun anak semata wayang mereka kan. Karena hari itu bertepatan sama ulang tahun anak mereka tuh. Antara rasa cemas, gelisah, tapi dia ini harus terlihat excited, bahagia gitu depan anaknya. Cuman tuh perasaannya, pesawat yang dikemudikan suami aku lagi hilang kontak. Begitu juga dengan keluarga penumpang yang lain Dan lagi-lagi alhamdulillahnya nih kebesaran Allah waktu itu dikabulkan doa mereka semua Sinyal mereka kembali tertangkap dan pesawat Sichuan Airlines pun berhasil melewati awan cumulonimbus tuh. Ya Allah, berinding aku. Ada rasa nggak nyangka mereka semua termasuk kapten tuh nggak nyangka. Tapi nyatanya mereka bisa lolos dari gumpalan awan tebal hitam tuh kan. Mereka yang tadinya dikelilingi badai hujan petir akhirnya bisa keluar dari awan itu. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, takbir. Nah tapi sebenarnya panik itu belum selesai lagi loh. Karena baru aja perasaan lega karena lolos dari awan cumulonimbus itu tiba, Kapten Liu ini kembali dihadapkan dengan tantangan yang gak kalah menegangkan lagi yaitu mereka ini ternyata terbang terlalu rendah sehingga membuat mereka terbang di antara pegunungan Himalaya. Panik lagi lah itu seisi pesawat. Kapten Liu yang merasa kalau dia harus membawa penumpang semuanya ini selamat sampai tujuan, nyawa penumpang itu ada di tangannya, sehingga ia pun dengan penuh keyakinan udah langsung ditancap gasnya aja, naikin ketinggian pesawat tuh untuk bisa melewati pegunungan Himalaya tuh. Naik. Dan pada saat itu keadaan kabin pesawat gak usah ditanya lagi, udah berantakan kali, makin berantakan Karena tadi kan sempat mati lampu, turbulensi hebat, koper-koper penumpang juga terbang-terbangan itu sampai berjatuhan ke bawah kan. Ditambah lagi pesawat tuh sat naik menghindari gunung-gunung. Macam mana bentuknya dalam tuh lagi dengan sekuat tenaga tuh, yakin naikin tuh kita nabrak pegunungan dan dengan kekuatannya dengan keyakinannya pesawat Sichuan pun berhasil melewati pegunungan Himalaya. Betul-betul power of doa tuh ya. Naik nggak jadi nabrak gunung alhamdulillah itu. Habis itu kemana mereka nak lanjut lagi kelas saya? Nggak mungkin lah Mereka pun akhirnya langsung mendarat darurat. Nah ini juga nih. Nah pada saat itu diputuskan pesawat ini harus mendarat di bandara terdekat, yaitu di bandara Songliu di Chengdu. Ini bandara memang udah disiapkan kali landasannya buat Sichuan Airlines nih. Udah standby pemadam kebakaran, ambulans, tenaga medis udah standby semua di situ. Dan gak cuma itu aja, udah banyak juga wartawan yang udah nunggu kedatangan Sichuan Airlines di bandara situ. Karena kan berita Sichuan Airlines hilang kontak dan nyebar internet, udahnya ketemu nih nggak langsung gitu semuanya kan. Menanti-nanti nih detik-detik terakhir bisa apa tidak pesawat Sichuan ini diselamatkan gitu loh. Dan di titik itu pesawat sudah berada di ketinggian 6.000 meter
harus segera mendarat ke bandara Chengdu tadi. Tapi lagi-lagi ada lagi tantangan yang harus dihadapi Kapten Liu sama si co-pilot Su sama Liang nih Wak. Karena mereka waktu itu masih dalam kecepatan tinggi 674 km per jam Wak. Mereka harus mendarat tapi mereka masih ngebut. Bayangin kan nggak bisa kalau pesawat tuh ngebut mendarat, bisa terbalik lah itu pesawatnya. Kapten, macam mana nih Kapten, masih tinggi nih kecepatan kita. Udahlah bismillah aja lah kata Kapten Liu kan. Kok harus yakin kita bisa nih. Akhirnya pesawat yang memang sudah siap mendarat nih Wak, turunkannya dulu roda ya kan. Roda dah keluar. Bentar lagi landasan dah di depan nih kan. Dan pada saat pesawat udah nyampe di landasan Wak, Kapten Liu langsung nginjak pedal rem sekuat tenaga. Dan yang bisa kalian bayangkan apa, langsung tuh roda pesawat pecah Wak, meledos. Karena kecepatan pesawat belum bisa dikurangi Wak. Sampai akhirnya menimbulkan percikan api di antara besi sama roda sama aspal Wak. Pemadam kebakaran pun langsung mendekat karena dikhawatirkan akan terjadi ledakan atau sesuatu yang tidak diinginkan lainnya kan. Wah, pecah itu. Dan hal itu juga disaksikan banyak orang Wak. Semua pada deg-degser itu nunggu landingnya pesawat Sichuan ya. Semua pada berharap semoga seluruh anggota keluarga yang dalam pesawat itu selamat, bisa mendarat dengan sempurna. Semua penumpang yang di sana pun tercengang waktu nengok imak betulan Wak. Pecah jendela Kapten itu. Nampak Wak. Dan dengan kerjasama yang dibentuk sama Kapten Liu, Su, dan Liang, akhirnya pesawat Sichuan pun berhasil mendarat di bandara Shuangliu Chengdu. Penumpang pun pada bersorak semua, takbir, alhamdulillah, sukacita lah semua Wak. Gimana lah perasaan kalian kalau jadi penumpang tuh? Lega kali, akan bahagia kali karena bisa selamat dari banyak kali rintangan di udara tuh Wak. Semua pada berpeluk-pelukan menangis bahagia. Ya Allah, aku terharu merinding terus aku sampai sekarang. Dan di tengah-tengah lagi bahagia bersukacita itu Wak, mereka tiba-tiba terdiam pada saat mendengar suara Kapten Liu yang berkata dari yang halo-halo tuh, para penumpang, saya Liu Chuanjian mewakili semua awak kabin memohon maaf karena tidak bisa mengantarkan kalian semua ke Lhasa Tibet. Terima kasih telah memilih penerbangan Sichuan Airlines. Sampai berjumpa kembali. Aduh, Maria. Itu kata Kapten tuh apa nggak langsung makin kejer nangisnya penumpang-penumpang di situ tuh, rasa haru berterima kasih kali sama Kapten Liu tuh Kalau ada dalam situasi kayak gitu nggak mungkin ada yang protes lagi gara-gara pesawat tuh nggak nyampe di Lhasa kan. Dan yang makin harunya lagi Wak, semua penumpang nih dengan kompak langsung mengacungkan jempol mereka nih ya ke atas untuk mewakili perasaan mereka kepada Kapten Wak. Dan setelah itu satu persatu penumpang pesawat pun langsung keluar sambil menyalami semua pramugari dan juga Liang nih. Sedangkan Kapten Liu sama Su tadi mereka menenangkan diri bentar tuh di kokpit. Dan waktu itu Su sangat berterima kasih kali sama Kapten Liu Wak. Dan saat itu Kapten Liu pertama kalinya menanggapi Su. Kalian tahu kan Kapten Liu kan oleh gak suka sama Su, apa-apa gak pernah digubris si Su nih kan. Baru itulah pertama kali ditanggapi omongannya si Su tuh. Dan Kapten Liu mengatakan suatu saat nanti kau pasti akan menjadi pilot yang hebat dan juga bertanggung jawab, kata Kapten Liu. Aduh, terharu aku. Dah tuh, setelah dirasa tenang kan Wak ya, Kapten Liu pun langsunglah beranjak dari kokpit dan keluar kokpit untuk melihat keadaan kabin. Dan dia terkejut kali lah nengok kabin, berantakan kali ya. Dan di saat yang bersamaan dia mendengar namanya dipanggil oleh banyak orang. Ternyata para penumpang masih menunggu Kapten Liu di luar pesawat Wak. Kapten Liu kan orang udah pada turun semua kan. Berantakan ya. Kapten Liu udah denger keluar pesawat. Mendengar hal itu Kapten Liu pun langsung keluar pesawat kan. Dan langsung dia diberikan acungan jempol sekali lagi oleh para penumpang Wak. Diiringi rasa terima kasih sama semua udah nangis kayak gitu karena sudah menyelamatkan mereka. Aduh, terharu aku ya Allah. Ya Allah, mantap Kapten Liu. Kayak gitu semuanya ya. Ada tahu filmnya ini, di cuplikan filmnya aja merinding kali aku nengok apalagi waktu kejadiannya. Ya Allah. Dan setelah tragedi penuh keajaiban ini, para awak kabin juga mendapatkan banyak penghargaan dan juga sejumlah uang Wak. Kapten Liu juga mendapatkan penghargaan sebagai Kapten Pahlawan dalam penerbangan sipil Cina. Dan juga dia memperoleh uang senilai 11 miliar rupiah Wak. Sementara Liang mendapatkan 4 miliar rupiah, sedangkan Su dan 6 kru lainnya mendapatkan 2 miliar rupiah. Dan sekarang nih Wak ya, alhamdulillahnya mereka masih ada loh Wak. Masih ada, masih pada sehat juga semuanya. Dan masih juga bekerja sebagai pilot maupun sebagai pramugari dan pramugara.
Good job, mantap. Oke Wak, jadi itu tadi kisah dari tragedi Sichuan Airlines. Gimana heroiknya Kapten Liu dan juga co-pilot lainnya menyelamatkan 119 penumpang dan juga 9 awak kabin. Dia juga bisa menyelamatkan Su sambil mengemudikan pesawat. Kapten juga berhasil membawa pesawat melewati awan cumulonimbus yang tebal dan hitam kali itu. Mana sempat hujan pula lagi tuh kan. Ini betul-betul kayak mukjizat kali gak sih Wak? Dari cerita ini memang pelajaran yang harus kita ambil adalah jika kita dihadapkan dengan rintangan, walaupun kita ngerasa kayak nggak mungkin kita bisa lewati, harus tetap dicoba dengan usaha Wak ya, dan juga diiringi dengan doa dan keyakinan serta rasa tanggung jawab. Contoh lah Kapten Liu nih Wak ya, kalau dia udah nggak tanggung jawab dari awal kaca tuh pecah, udah dibiarkan aja, mungkin tuh si Su tuh tersedot keluar tuh. Belum dia dihadapin lagi hujan macam es gitu, belum lagi petir, angin pula awan tebal, awan hitam. Oi, ya Allah, belum lagi naikin pesawat itu. Ih, sehat terus lah Kapten Liu. Mantap. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye. Ya Allah, udah kayak abis, tau gak sih suara gue teriak kayak maunya santai aja gitu ya ceritanya ya.